Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita diajak merenungkan sabda Yesus yang tegas dan mendalam. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sabda ini sederhana, tetapi dalam kenyataan hidup kita seringkali sulit menjalankannya. Sebab hati kita begitu mudah terikat pada harta, relasi, kesuksesan, bahkan pada kenyamanan duniawi. Yesus mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Bahkan kekayaan, jabatan, atau talenta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yesus mendorong kita untuk menginvestasikan segala milik kita dalam hal-hal surgawi, yakni kasih, pelayanan, dan kebaikan pada sesama. Kekayaan duniawi akan sirna, tetapi kasih yang kita taburkan akan bertahan sampai kekal. Saudara-saudari, Yesus juga menekankan pentingnya kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Korupsi besar selalu dimulai dengan kelalaian kecil. Kejahatan besar selalu diawali dengan kompromi kecil. Namun sebaliknya, kesucian juga tumbuh dari hal-hal sederhana. Doa singkat di tengah kesibukan, kejujuran dalam tugas, kerelaan berbagi meski sedikit, kesabaran menghadapi orang lain. Semua itu bagaikan benih-benih kecil yang suatu saat akan berbuah besar. Tantangan kita di zaman sekarang adalah godaan untuk hidup setengah hati, mau ikut Tuhan tetapi masih melekat pada tuan yang lain, yakni uang, gengsi, media sosial, atau ambisi pribadi. Kita sering menjadi suam-suam kuku seperti yang dikatakan kitab Wahyu, tidak panas, tidak dingin, hanya mengikuti arus. Yesus mengingatkan kita, hati yang terpecah tidak akan kuat. Kita harus memilih siapa yang sungguh menjadi Tuhan kita. Saudara-saudari, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Allah sungguh menjadi pusat hidup kita? Ataukah kita masih punya tuan-tuan lain yang mendikte keputusan dan arah hidup kita? Apakah kita setia dalam hal-hal kecil sehingga siap menghadapi hal-hal besar? Apakah kekayaan, pekerjaan, dan relasi kita menjadi sarana membangun kasih, atau justru menjadi penghalang untuk mengasihi Allah dan sesama? Marilah kita belajar mengatur hati, menata prioritas, dan menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita. Sebab hanya dengan menaruh Allah di pusat hati, kita dapat mengelola harta, pekerjaan, dan relasi dengan benar. Dan hanya dengan itu, kita sungguh siap untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.